Sekarang kita kedatangan buah semprot cas, semprot elektrik menggunakan aki 12 volt 8 ampere yang tidak mau hidup. Ada dua kemungkinan, apakah dinamo air pompanya putus atau akinya yang short atau sudah mati, atau ada lagi kemungkinan satu, ada kabel-kabel di dalamnya putus, sehingga kita mau mengecek apa yang mengalami kerusakan di dalamnya. Pertama-tama kita tes di luar. Memang tidak ada strom, sama sekali tidak ada strom. Akhirnya kita buka, kita keluarkan baterainya. Ini ada baterainya, masih baru, Nah, kita cabut, apakah baterainya yang soak. Ini ada baterai baru, kita pasang baterai atau aki 12 volt 8 ampere. Ini kita pasang, kita tes kembali apakah bunyi. Ternyata juga tidak bisa. Jadi berarti ada kemungkinan ada kabel-kabelnya yang putus, atau dinamo hisap dan pompa airnya yang mengalami kerusakan. Oke, kita cabut kembali akinya untuk memudahkan kita bekerja. Ini keras juga ya. Kita cabut akinya. Oke. Ini sudah tercabut, kita simpan. Kita memasuki lagi tahap pekerjaan. Kita balik dulu. Nah, untuk memeriksa bagian dalamnya, baik dinamo maupun kabel-kabel secara keseluruhan, kita buka bagian bawah ini. Ini ada berapa lubang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lubang baut sekrup. Ini harus kita buka satu-satu. Setelah itu kita memeriksa satu persatu kabelnya, nanti dengan menggunakan ampermeter atau menggunakan alat pendeteksi kabel. Dan kita tes langsung aki, tidak melalui kita tes langsung dinamo ke aki, jadi tidak melalui lagi jaringan-jaringan atau instalasi kabel di dalam, tapi langsung dari aki ke dinamo. Nah, oke, kita mulai buka. Nah, ini kita sudah mulai membuka. Karena dahulu kita buka semua, melepas semua melepas semua sekrup, baut sekrup ada 8 biji di bagian bawah. Setelah itu kita tarik, dan ini sudah lepas karena sudah dilepas dari awal 8 baut sekrup yang melengkapkan ini bagian bawah, ini penutup bawah. Kita simpan. Kemudian ini kabel-kabel yang langsung ke aki. Ini ada kabel, kita lepas dulu. Kabel yang menuju ke dinamo langsung kita copot. Ada di sini ada koneksi 5 kabel merah, tapi satu kita lepas karena itu untuk dinamo pompa. Dinamo pompanya ini dinamo pompanya. Nah, ini kabel negatifnya kita lepas juga. Kita lepas. Ini cuma satu, dia dari potensial. Nah, jadi ini sudah langsung. Kemudian langsung dinamo, apakah dinamo memang tidak berfungsi atau ada bagian lain yang mengalami kerusakan.
Ini kita tes dengan aki awal, aki pertamanya, aki bawaan. Apakah dia bisa bunyi? Ini tidak bunyi. Tidak bunyi. Ini ada masalah. Oke. Kita tes lagi dengan aki pengganti. Apakah dia bunyi? Nah ini bunyi. Ini bunyi, jadi memang tadinya aki kan, sampai jadi masalah. Ini sudah mulai bunyi. Tuh. Sudah mulai bunyi, saya lepas ini rokok dulu. Jadi dinamo pengisap, dinamo penyemprotnya tidak bermasalah. Tapi memang aki sudah soak. Nah, kita sambungkan kembali. Karena satu-satu tadi sudah bisa lihat dinamonya tidak bermasalah. Kita sambungkan kembali untuk sambung ke aki. Kita sambungkan. Nah, ini juga yang ke potensio kita sambungkan. Apa ada masalah? Nah, ini berarti kita sambung kembali dengan aki yang baru. Dengan aki yang baru, apa menyala atau tidak, apa hidup apa tidak, kita lihat. Tidak hidup. Tidak hidup. Berarti ada bagian lain di bagian daerah instalasi di potensio, apakah di potensio, apakah di saklar, apakah di daerah pengecasan. Jadi persoalan aki sudah kita tahu, aki sudah tidak bisa digunakan, dinamo masih bagus. Nah, kita tes apakah terjadi kerusakan di bagian potensio. Kita lihat apakah hidup. Nah, ini hidup. Artinya di bagian potensio yang bermasalah. Nah, kalau bagian potensio bermasalah, kita akan telusuri satu-satu. Kita akan telusuri kalau yang potensio atau bagian saklar yang bermasalah, kita akan telusuri satu-satu. Kita buka dulu, kita tes dengan menggunakan ampometer. Setelah ditelusuri, ternyata yang mengalami kerusakan itu adalah bagian dari potensionya. Ini potensio yang rusak. Jadi kita ganti dengan potensio yang baru, kita tes. Insya Allah bisa bunyi normal. Karena ini potensio itu untuk mengatur tinggi rendahnya semburan atau kecepatan air yang keluar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tes ini sudah menyala, hidup, ini sudah bunyi. Nah, tinggal kita pasang permanen. Jadi ini ternyata yang rusak adalah potensio. Kita tidak tahu apa masalahnya di dalam. Nah ini, seperti bagian ini yang rusak. Jadi ini jelas rusak. Jadi kita tinggal pasang permanen. Kita kuatkan kembali hubungan kabelnya, karena hubungan kabel ini juga terlalu banyak dalam satu sambungan, sehingga kadang hubungannya tidak rapat. Nah, untuk membuatnya rapat, kita pakai penguncinya kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, karena biasa di lapangan kita juga kerja seperti ini, pengunci ini hilang, maka kita pakaikan isolasi. Tapi amannya ini memang kita pakaikan isolasi yang kita pakai itu adalah isolasi bakar. Ini isolasi bakar yang bisa mengkerut
bisa mengkerut kalau kena panas. Isolasi bakar kita masukkan, baru kita panasi. Ini contohnya, ini kita panasi. Nah, ini keras. Setelah kita panasi mengeras, nah biarkan ini tidak apa-apa memanjang. Kemudian bagian yang lain kita sambungkan kembali, kita cari urutan kabalnya. Ini kabalnya kita jadikan isolasi bakar yang kira-kira sesuai besarnya. Sesuai besarnya mengenai warna tidak terlalu masalah, karena hanya bagian dalam tidak nampak. Kemudian ini cocok untuk besarnya. Lihat, ternyata cocok guys. Nah, ini kepanjangan tapi tidak apa-apa, supaya lebih aman ya. Kita bakar. Nah, ini kalau sudah selesai kita potong. Ini juga kita potong dan rapi. Nah, ini tinggal satu kabel lagi, yaitu kabel hitam ya, ini hitam. Ini kita tes ulang sebelum kita oke, sudah menyala. Kabel hitam ini kita sambungkan kembali, kita kasih utuh sambungannya, kita bikin rapi kembali, kemudian kita tutup nantinya. Kita cari dulu isolasi bakar yang kira-kira sesuai besarnya. Ini sudah habis ya, kecil sebanyak ini. Terlalu kecil, kita buka lagi. Ini sudah tidak ada lagi. Oke, tidak ada lagi kawan. Wah, ini ada satu. Nah, ini kita masukkan, kemudian kita bakar. Kita bakar. Oke, dia mengeras, micin. Oke, nah, tapi sudah semua kita isolasi bagian dalam. Kita amankan ini. Ini kita sambung kembali, kita pasang kembali. Ini ada bautnya, ada lapisannya. Ini kita pasang seperti semula. Ini kedudukannya, boleh begini sembarang, tidak ada masalah, yang penting dia ada di dalam. Dan ini hanya bagian dari pengatur kecepatan semburan, kita sebut dia potensio. Kita keraskan dengan menggunakan tang. Keraskan menggunakan tang. Oke, sudah keras. Sudah keras. Sekarang kita kembali memasang bagian tandanya, bagian tanda on off-nya, pemutarnya. Oke, kita pasang. Oke, jadi itu kita pasang saklar dan penutupnya. Ada saklarnya, saklar yang kita pasang saklar, kita dorong dia masuk. Oke, sudah selesai. Kita lepaskan dulu akinya. Lepaskan akinya untuk memudahkan kita nanti menutup. Ini sudah selesai. Ini bagian yang sudah rusak kita simpan, kita amankan, kita bersihkan dulu tempat-tempat kerja. Ini sudah kita tidak pasang karena sudah nah, tinggal kita menutup, karena nanti aki bisa dipasang dari sini. Jadi kabel ini yang naik,
balinnya naik.